Oke, siap-siap ya, karena sistem pendidikan kita di Indonesia bakal mengalami perubahan yang super besar. Mulai tahun 2025 nanti ada perombakan total. Nah pertanyaannya, apa sih artinya ini buat Anda, buat anak-anak kita, dan tentunya buat masa depan Indonesia? Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja yang bakal berubah. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih? Kenapa sistem yang sudah ada sekarang ini harus dirombak total? Apa sih yang jadi pemicu perubahan sebesar ini? Jawabannya, ternyata ada dua alasan utama. Pertama, untuk mengatasi apa yang disebut sebagai krisis pembelajaran. Dan yang kedua, ini adalah langkah besar buat menyiapkan generasi kita supaya bisa bersaing di tingkat dunia untuk mencapai mimpi besar kita bersama, Indonesia Emas 2045. Oke, sekarang mari kita lihat cetak birunya. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar polesan kecil-kecilan. Ini tuh rencana nasional yang super komprehensif, yang dirancang untuk mengubah total cara kita semua belajar dari PAUD sampai SMA. Dan ini bukan wacana lagi ya. Mulai tahun ajaran 2025, program-program prioritas ini akan mulai dijalankan satu persatu. Tujuannya adalah untuk benar-benar membentuk ulang wajah sekolah di seluruh Indonesia. Kita mulai dari pilar yang pertama, akses dan kualitas sekolah. Intinya simpel banget, yaitu gimana caranya memastikan setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama buat dapat pendidikan yang bagus. Dan perubahan yang paling dasar bisa kita lihat dari satu angka ini, 13 tahun. Maksudnya apa ya? Artinya gini, program wajib belajar sekarang jadi lebih panjang. Bukan lagi 9 tahun, tapi 13 tahun. Ini mencakup 1 tahun di PAUD yang krusial banget, lanjut 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA atau SMK. Tujuannya jelas, biar fondasi belajar anak lebih kokoh dari awal, dan yang paling penting, mengurangi angka putus sekolah. Nah, ini juga penting banget. Cara siswa masuk sekolah juga diubah total. Sistem PPDB yang mungkin kita udah familiar banget bakal diganti dengan sistem baru namanya SPMB. Katanya sih sistem baru ini bakal lebih adil dan transparan. Coba deh kita lihat bareng-bareng tabelnya. Di tingkat SD, kelihatan banget kan, fokus utamanya itu domisili atau kedekatan rumah, sampai minimal 70%, biar anak-anak bisa sekolah dekat rumah. Tapi lihat deh pas masuk SMA, kuotanya jadi lebih seimbang antara domisili, afirmasi buat yang kurang mampu, sama jalur prestasi. Kelihatan kan polanya? Dari yang awalnya fokus ke akses berbasis lokasi, jadi lebih membuka persaingan berbasis prestasi di tingkat atas. Tentu aja, akses itu bukan cuma soal bisa daftar atau enggak, tapi juga soal di mana anak-anak kita belajar. Makanya rencana ini juga mencakup perbaikan besar-besaran fasilitas sekolah, dari renovasi kelas sampai bangun sekolah baru di daerah-daerah yang membutuhkan. Oke, pilar pertama soal akses udah. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, ini soal dapurnya pendidikan. Setelah kita bahas cara masuk sekolah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam kelas. Konsep utamanya adalah pembelajaran mendalam. Jadi, lupakan deh cara belajar yang cuma ngandelin hafalan. Pendekatan ini fokusnya ke pemahaman yang utuh. Belajar itu bukan cuma soal otak atau olah pikir, tapi juga soal hati, soal rasa, dan soal raga. Semuanya nyambung. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Kita mau pindah dari sistem yang gurunya jadi pusat segalanya ke sistem yang siswanya jadi pusatnya. Dari yang cuma menghafal, jadi bisa berpikir kritis dan mecahin masalah. Intinya, siswa nggak lagi pasif nerima ilmu, tapi aktif, terlibat, dan belajarnya jadi seru. Dan pastinya kurikulumnya juga diupdate buat ngikutin zaman. Siswa bakal dibekali sama skill-skill masa depan. Sebut aja coding, AI, literasi digital, sampai sains dan teknologi. Tujuannya simple, kita mau anak-anak kita jadi pencipta teknologi, bukan cuma jadi pengguna. Tapi jujur aja ya, semua rencana canggih ini nggak akan ada artinya tanpa guru-guru yang hebat. Makanya, fondasi dari semua perubahan ini adalah program nasional buat ningkatin kualitas, kemampuan, dan ini yang penting banget, kesejahteraan para guru kita. Oke, pilar terakhir ini mungkin yang paling unik dan khas Indonesia, membangun karakter. Jadi ini bukan cuma soal pinter di pelajaran, tapi juga soal gimana caranya menumbuhkan kebiasaan yang baik dan integritas moral. Terus, gimana caranya? Salah satunya lewat gerakan yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya besar, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Isinya itu rutinitas harian kayak bangun pagi, olahraga, sampai tidur lebih awal.
Harapannya, lewat pembiasaan ini, disiplin dan karakter baik bisa terbentuk sejak kecil. Dan dukungan ini nggak cuma di rumah loh. Di sekolah, peran guru BK atau bimbingan konseling bakal di-upgrade. Mereka bakal jadi garda terdepan buat membimbing dan ngebentuk karakter para siswa. Oke, kita udah bahas 3 pilar utamanya. Akses, kualitas belajar, dan karakter. Rencananya kedengaran ambisius dan keren banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara menjalankannya di lapangan? Inilah tantangan terbesarnya. Pada akhirnya semua program ini, semua perubahan ini muaranya cuma satu. Yang bisa kita rangkum jadi begini. Menciptakan generasi yang gak cuma cerdas, tapi juga berkarakter kuat, yang siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi rencananya udah ada, cetak birunya keren banget. Tapi ujian sesungguhnya ada di sini. Implementasi. Pertanyaan besarnya tetap sama. Mampukah kita mengubah rencana besar ini jadi kenyataan di jutaan ruang kelas di seluruh Indonesia? Cuma waktu yang bisa menjawab, dan ini jadi perjalanan yang patut kita kawal bersama.